Halo teman-teman, selamat datang di Selaksa Wajah, mengurai fakta segala kisah. Kali ini kita akan mengurai beberapa fakta menarik, salah satu dari aktor asal Korea Selatan, di mana ia selalu dikagumi dan digandrungi banyak orang karena kemampuan akting dan ketampanannya, dan tak heran kalau ia dijuluki sebagai King of Drama dengan bayaran tertinggi. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Lee Min Ho? Pada tanggal 22 Juni tahun 1987 tepatnya di Hekseokdong, Dongjak-gu, kota Seoul, negara Korea Selatan, lahirlah bayi bernama Lee Min Ho dari pasangan keluarga sederhana yang merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan bernama Lee Yoon-jung yang merupakan CEO dari MYM Entertainment, merupakan agensi Lee Min Ho saat ini. Sewaktu sekolah, Lee Min Ho termasuk anak yang jenius. Selain pandai dalam pelajaran berhitung, dia juga mendapat nilai tinggi dalam pelajaran olahraga. Berprofesi sebagai aktor bukanlah cita-cita sebenarnya seorang Lee Min Ho. Saat masih kecil, dia justru ingin menjadi pesepak bola profesional. Sebenarnya Lee Min Ho sudah dipilih oleh mantan pemain profesional Cha Bum-kun untuk dimasukkan ke kelas sepak bola khusus pemuda. Tapi sayangnya di kelas 5 SD, Lee Min Ho mengalami cedera cukup serius yang akhirnya membuatnya mengubur mimpi sebagai pemain bola. Akhirnya Lee Min Ho pun banting setir ke dunia akting saat duduk di bangku kelas 2 SMA. Di usianya yang masih 16 tahun, Lee Min Ho mulai bergabung dengan Star House Entertainment dengan bantuan seorang kenalan. Setelah melalui pelatihan, Lee Min Ho mulai mengikuti audisi untuk peran di dalam drama. Lee Min Ho pernah mendapatkan peran kecil di drama Sharp tahun 2003. Kemudian berlanjut ke drama lainnya seperti Nonstop tahun 2004 dan Recipe of Love tahun 2006. Proyek televisi pertama Lee Min Ho dan juga menandakan sebagai debut aktor, ditandai lewat drama Secret Campus di tahun 2006. Menariknya, dulu sang aktor berkarir menggunakan nama panggung Lee Lim. Namun, akhirnya dia memilih memakai nama aslinya karena Lee Lim jika ditulis dalam bahasa Korea memiliki arti imigrasi. Lee Min Ho sempat mengalami masa berat di awal karirnya. Di tahun 2006 silam saat usianya baru menginjak 19 tahun, Lee Min Ho terlibat kecelakaan tragis bersama sahabat yang juga aktor Jung Il-woo. Saat itu, Min Ho dan Il-woo bersama dua orang temannya sedang dalam perjalanan menggunakan sebuah mobil. Tiba-tiba dari jalur berlawanan, ada sebuah mobil menabrak mereka. Kedua aktor itu berhasil selamat, tapi mereka menderita luka yang cukup parah. Bahkan Lee Min Ho mengalami koma selama sebulan dan harus tinggal di rumah sakit hampir setahun. Dia juga harus memasukkan pelat logam 46 cm di bagian pahanya selama 3 tahun. Karena cederanya ini, Lee Min Ho hanya ditugaskan menjadi pekerja layanan publik di Pusat Kesejahteraan Sosial Suseo di Gangnam, Seoul untuk dinas wajib militernya. Dia dianggap tidak layak untuk tugas tempur setelah menjalani pemeriksaan fisik. Setelah menyelesaikan proses pemulihan, Lee Min Ho langsung melakukan comeback acting dengan membintangi drama Mackerel Run tahun 2007 dan didapuk sebagai pemeran utama. Karir Lee Min Ho semakin cemerlang setelah didapuk sebagai pemain utama bernama Gu Jun-pyo di drama Boys Over Flowers atau Boys Before Flowers tahun 2009. Berkat kesuksesannya dalam drama tersebut, semakin banyak tawaran mengantri untuknya. Hingga akhirnya, dia perlahan menunjukkan sisi dewasanya dengan membintangi drama romantis bertajuk Personal Taste tahun 2010. Kala itu, dia didaulat menjadi lawan main Son Ye Jin. Setelahnya, Lee Min Ho tampil dalam drama bergenre aksi thriller, City Hunter di tahun 2011, bersama Park Min Young. Saat syuting, Lee Min Ho kembali mengalami kecelakaan mobil. Bagian depan mobil yang dikendarainya rusak setelah menabrak truk yang tidak bergerak.
Tapi Lee Min Ho hanya mengalami cedera ringan dan tidak lama setelahnya dia sudah kembali syuting. Hal ini pun sukses membuatnya masuk ke dalam daftar aktor Korea Selatan dengan bayaran terbesar saat ini. Terakhir, Lee Min Ho berhasil mencuri perhatian lewat perannya sebagai raja dalam drama The King Eternal Monarch. Sepanjang karirnya, Lee Min Ho pun sudah mengumpulkan banyak penghargaan. Berdasarkan informasi yang didapat, total sampai saat ini Lee Min Ho sudah mengumpulkan 45 penghargaan. Beberapa di antaranya, SBS Drama Award tahun 2011 untuk kategori aktor terbaik, Baik Sang Arts Award tahun 2015 kategori Most Popular Actor, Blue Dragon Film Award tahun 2015 kategori Popularity Award hingga yang terbaru SBS Drama Award tahun 2020 untuk kategori aktor terbaik berkat aktingnya di drama The King Eternal Monarch. Selain di dunia akting, Lee Min Ho juga terkenal memiliki olah vokal yang ciamik. Aktor 34 tahun ini pernah merilis sejumlah album, di antaranya bertajuk My Everything tahun 2013 dan Song for You tahun 2014. Lee Min Ho juga sempat merilis sejumlah single seperti My Everything tahun 2009, Painful Love tahun 2013, Thank You, The Day, I Love You tahun 2015, Run tahun 2016 dan Always tahun 2017. Lee Min Ho juga dikenal sebagai aktor yang peduli dengan isu kemanusiaan. Di tahun 2014, dia mendirikan platform penggalangan dana bernama Promise untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang sumbangan untuk tujuan kemanusiaan serta sosial. Nama Promise merupakan kombinasi dari kata janji dan nama klub penggemar resminya, yakni Minos. Min Ho juga pernah dinobatkan sebagai Duta UNICEF untuk kampanye memerangi penyakit malaria tahun 2009 sampai tahun 2010. Selain itu, ia juga terpilih sebagai Duta Jaksa Korea tahun 2012. Lee Min Ho bekerja bersama dengan mitra, WWF, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF. Selama bertahun-tahun, platform Promise ini sudah berkontribusi menyumbang kepada anak-anak kurang mampu, melestarikan spesies yang terancam punah sampai membangun sumur di Malawi.